Halo semuanya, selamat datang kembali di channel analisis saham harian, tempat kita membahas pergerakan saham-saham pilihan setiap hari secara santai, jelas, dan berdasarkan data terbaru. Nah, hari ini kita akan membahas tentang saham yang sedang jadi perhatian besar di pasar, yaitu tentang PT Teknologi Karya Digital Nusantara dengan kode sahamnya adalah TRON. Nah, saham ini berhasil masuk ke daftar top junior, naik tajam hingga 34,62% dari harganya dari awal pembukaan di hari itu ya, hari ini, dan itu ditutup di harga Rp105 per lembar saham. Nah, kenaikan ini tentu sangat menarik perhatian para trader gitu kan. Apakah ini hanya rebound teknikal sesaat atau bisa jadi awal dari potensi pembalikan tren setelah masa penurunan yang cukup panjang? Nah, kita akan membahas lengkap dari sisi fundamental, teknikal, serta resiko investasinya untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, tapi sebelum kita mulai analisisnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena channel analisis saham harian ini bisa berkembang berkat dukungan dari teman-teman trader semuanya. Nah, setiap klik subscriber dari Anda ini sangat berarti agar channel ini bisa terus memberikan analisis dan edukasi saham setiap harinya. Nah, jadi langsung saja kita mulai pembahasan lengkapnya. Nah, PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk atau TRON ini merupakan perusahaan teknologi ya yang berfokus pada penyediaan solusi sistem informasi terintegrasi berbasis telematika, Internet of Things, dan AI untuk mendukung pengembangan konsep smart city di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011, di mana perusahaan ini telah memposisikan dirinya sebagai pemain utama di pasar smart city dengan solusi utamanya mencakup IoT Smart, Fleet, ya, atau sistem manajemen armada canggih seperti TAM Fleet, ya, TAM Fleet untuk bus dan kereta, Transport Payment Solution, ya, atau fasilitas pembayaran non tunai, Smart Infrastructure Technology, pengembangan infrastruktur jalan dan manajemen lalu lintas cerdas seperti Apil generasi 5, serta layanan BPO dan SaaS. TRON ini mengadopsi model business to government, ya, business to government atau B2G, yang memberikan potensi pendapatan stabil dari kontrak-kontrak pemerintah, namun juga membawa resiko ketergantungan pada anggaran pemerintah dan siklus piutang yang panjang, ya tentu saja karena kenapa bisa bergantung pada pemerintah, tentunya karena ada proyek-proyek yang diberikan pemerintah kepada PT TRON ini. PT TRON ini masuk menjadi bagian saham indeks saham syariah Indonesia dan juga beroperasi di sektor teknologi. Nah, ini adalah dari segi keuangan, dari sisi fundamental laporan keuangan selama 3 tahun terakhir terdapat beberapa temuan penting, yaitu tentang pendapatan bersih perusahaan. Pada pendapatan bersih ini sempat meningkat ya pada tahun 2022 dan 2023. Namun mulai mengalami penurunan di tahun 2024 hingga mencapai 153 miliar. Nah, hal ini mengindikasikan perlambatan pertumbuhan yang perlu diwaspadai. Kemudian dari segi laba kotor, ini juga menunjukkan tren yang menurun pada tahun terakhir, ya, pada tahun-tahun terakhirnya. Ini menandakan adanya tekanan pada margin keuntungan. Nah, sementara itu
dari segi laba bersihnya, laba bersih tahun berjalan ya, ini mengalami penurunan drastis dari 18 miliar di tahun 2023 menjadi hanya 2 miliar di tahun 2024, atau turun sekitar 86,2% secara tahunan. Bahkan pada kuartal 3 ya, laporan keuangan di kuartal 3 ini tahun 2025 ini ya, perusahaan tercatat bahkan mengalami kerugian sebesar 31 miliar yang memperkuat indikasi melemahnya profitabilitasnya. Nah, dari sisi neraca, kondisi aset apabila dilihat dari segi neraca ya, kondisi aset menunjukkan pertumbuhan positif memang selama 3 tahun terakhir, dan ini juga menandakan bahwa adanya ekspansi atau peningkatan kapasitas. Namun hal ini diikuti dengan kenaikan liabilitas ya, khususnya liabilitas jangka panjang yang meningkat signifikan pada tahun 2024. Walaupun demikian, ekuitas perusahaan juga terus meningkat. Ini menunjukkan struktur permodalan yang relatif sehat. Nah, secara keseluruhan meskipun perusahaan ini masih memiliki kekuatan dalam struktur aset dan ekuitas, tekanan pada profitabilitas dan penurunan pendapatan menjadi sinyal penting bahwa saham Tron ini lebih banyak dikategorikan sebagai saham spekulatif dalam jangka pendek hingga menengah. Nah, ini adalah grafik harga saham di penutupan pada hari ini, di hari Rabu tanggal 12 November 2025, di mana itu harga penutupan saat saya ambil grafik ini di penutupan pasar itu harganya di 105 ya, di harga 105. Perubahan harian ini naik ya, dari naik sebanyak 27 poin, di mana persentase kenaikannya itu mencapai 34,62%, bahkan mencapai batas auto reject atas atau arah. Nah, inilah yang menyebabkan saya kenapa ingin membahas saham ini. Drastis sekali kenaikannya memang untuk satu hari ini. Nah, berdasarkan data grafik harga saham teknologi karya digital ini selama 3 tahun terakhir, secara teknikal saham ini menunjukkan penurunan ya, jangka panjang yang sangat dominan. Penurunan harga lebih dari 40% dari titik puncaknya pada tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwasanya terjadi pelemahan minat beli dan dominasi tekanan jual di pasar. Nah, untuk saat ini harga ini berada di sekitar 105 ya, berada di harga 105 di sini ya, di harga 105 ini mendekati titik terendah historis dalam periode 3 tahun terakhir. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasanya resiko penurunan atau down risk secara teknikal mungkin mulai terbatas, dengan area support terkuatnya terindikasi di sekitar 80 sampai dengan 90. Oke. Kemudian untuk investasi 1 tahun ya, untuk investasi 1 tahun saham Tron ini tergolong spekulatif seperti saya katakan tadi ya. Saham ini termasuk saham spekulatif atau dan ini bisa dikatakan sebagai saham yang memiliki beresiko tinggi. Ke arah tren utama masih menunjukkan pelemahan. Nah, ini masih terjadi pelemahan. Sinyal ini juga diperkuat oleh data secara fundamental. Di data laba bersih tahun berjalan itu turun drastis menjadi 2 miliar pada akhir tahun 2024. Nah, dari sebelum dari 2024 itu, padahal di tahun 2022 itu sebelumnya harganya masih laba bersih tahun berjalannya itu dapat 15 miliar waktu itu ya, dapat 15 miliar, sementara laba bersih tahun berjalannya ini menjadi 2 miliar. Ini sangat secara fundamental ini memang cukup ekstrem sekali gitu ya. Nah, secara teknikal target kenaikan jangka menengah panjang ini dapat diarahkan pada potensi rebound menuju area resisten terdekat di kisaran
150 sampai dengan 200 ya. Namun demikian, investor disarankan untuk tetap menerapkan manajemen risiko yang sangat ketat, khususnya dengan menempatkan stop loss ya apabila harga menembus di bawah level sampai dengan 80 rupiah, karena penurunan di bawah area tersebut dapat menandakan lanjutan tren bearish yang makin dalam lagi nantinya. Nah, kesimpulannya dapat saya bilang bahwasanya saham Tron ini diklasifikasikan sebagai saham yang berisiko tinggi karena volatilitasnya dan pelemahan fundamental laba perusahaan. Karena mengingat saham ini ditutup di harga 105 dan dia mencapai ARA atau auto reject di hari Rabu ini. Ini secara teknikal ini menunjukkan momentum bullish yang kuat dan memicu potensi ARA selanjutnya. Nah, dari rekomendasi ya dari saya dari sudut pandang teknikal, strategi yang dapat dipertimbangkan untuk 1 tahun ke depan ini ya, saya memberikan rekomendasi untuk beli dapat dilakukan di kisaran rentang harga antara 90 sampai dengan 105 rupiah. Namun apabila terjadi kenaikan harga atau rebound, maka area profit takingnya itu atau jual untung itu dapat ditetapkan di level resisten historis, yakni target jual pertama di kisaran 150 sampai dengan 200 untuk jangka menengah. Nah, target kedua untuk jual itu di harga 250 sampai dengan 300, dengan catatan ya jika terjadi pemulihan fundamental yang signifikan. Namun sangat penting juga ya bagi investor untuk menetapkan stop loss batas jual rugi yang ketat di bawah 80 rupiah, karena penembusan di bawah level tersebut dapat mengindikasikan rusaknya struktur support utama dan membuka potensi penurunan harga yang lebih dalam. Nah, jadi secara keseluruhan saham Tron ini lebih cocok untuk investor berprofil agresif sebetulnya, yang dapat memahami resiko tinggi dan volatilitas ekstrim di pasar spekulatif. Nah, baik teman-teman, itu pembahasan lengkap kita hari ini tentang PT Teknologi Karya Digital Nusa yang hari ini berhasil menjadi top gainer dengan lonjakan harganya lebih dari 34,62%. Dari analisis yang kita bahas ini terlihat ya bahwasanya meskipun ada peluang rebound secara teknikal, saham ini tetap tergolong spekulatif dan beresiko. Ya, ini sangat beresiko tinggi, sehingga perlu manajemen resiko yang disiplin, terutama dengan memasang stop loss di bawah area support utamanya. Dan seperti biasa perlu saya ingatkan bahwa seluruh pembahasan di video ini adalah analisis edukatif, bukan nasihat keuangan atau juga rekomendasi untuk mengajak untuk membeli atau menjual saham. Nah, keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan teman-teman trader dan investor sendiri. Nah, sebelum kita akhiri ya, ini adalah izinkan ya saya mengutip dari kata-kata bijak dari Warren Buffett, di mana Warren Buffett ini sebagai investor legendaris di dunia, dia menyatakan bahwasanya resiko datang dari tidak mengetahui apa yang sedang kamu lakukan. Nah, kutipan ini mengingatkan kita semua bahwa dalam dunia saham, pengetahuan dan kesabaran adalah kunci utama. Jangan pernah membeli saham hanya karena ikut-ikutan, tapi karena Anda memang benar-benar memahami perusahaannya. Ya, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar pendapat Anda, dan berikan saya rekomendasi untuk saham apa yang akan saya analisis selanjutnya. Dan tentu saja saya mohon dukungan dari teman-teman trader semua untuk subscribe
channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton sampai habis pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu bijak berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.